Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fauzan. Saya adalah guru produktif Teknik Kendaraan Ringan di SMK Ma'arif NU 1 Sumpio, Banyumas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMK Ma'arif NU 1 Sumpio dengan KD 3.17 mendiagnosis kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti diberi kelancaran, diberikan kemudahan, dan diberikan ilmu yang manfaat. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih doanya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan ilmu yang manfaat. Sebelumnya Pak Guru absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Pertama, Arjo Fathul Muna, Azza Zainal Arifin, Bagas Fitrian, Bayu Nurrahman, Dani Mulyono, David Hermawan, Denny Sofyan, Denta Mira, Didi Prayoga, Diki Solihin. Terima kasih hadir semuanya. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan. Dan untuk menambah semangat kita, marilah kita yel-yel terlebih dahulu. Silakan ketua kelas maju untuk memimpin yel-yel. Semangat pagi. Pagi. Kita bisa luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Kita bisa luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Kita bisa luar biasa. SMK bisa Ma'arif PKN luar biasa. Terima kasih. Nah, untuk hari ini ya kita akan belajar pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Yang nantinya kalian akan semuanya mengalami atau menggunakan semuanya ya keuntungan atau manfaat pada kelistrikan kendaraan ringan. Itu di sini nanti kalian pada kelistrikan ini kita pelajari yaitu pada kompetensi dasar 3.17 ya, mendiagnosis kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Untuk IPK-nya itu ada menentukan gejala kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Yang kedua, merinci kemungkinan penyebab kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Ketiga, menguraikan prosedur perbaikan kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Terus yang IPK praktek itu ada satu, memeriksa komponen sistem penerangan dan panel instrumen. Yang kedua, memperbaiki kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Nah, di sini kita nanti belajar itu ada tujuannya yaitu satu, melalui menggali informasi dan referensi dari diskusi nanti peserta didik dapat menentukan gejala kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Terus melalui menggali informasi nantinya peserta didik juga dapat apa? Merinci kemungkinan penyebab kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Nomor 3, melalui menggali informasi dan ya nantinya diskusi juga, referensi juga, kalian nanti kita peserta didik diharapkan dapat mengurai ya prosedur perbaikan sistem penerangan dan panel instrumen. Untuk praktek
melalui praktek peserta didik dapat memeriksa komponen sistem penerangan dan panel instrumen sesuai dengan SOP. Berapa kapasitasnya ya? Itu berapa ampere? Coba. 10 ampere. Ya, betul. Berikutnya yaitu pada biru. Berapa ampere? 15 ampere. Untuk biru 15 ampere nanti di sini ya. Tuh ya, 15 ampere betul. Terus yang kuning berapa? 20 ampere untuk warna kuning, betul. Untuk yang bening ya, itu warnanya bening nanti berapa ampere? 25 ampere. 25 ampere ya. Terus yang hijau green ya, itu berapa? 30 ampere. Ya, 30 ampere ini yang hijau. Ini untuk kapasitas ya. Sudah ditentukan warna-warnanya juga sudah ditentukan pada fuse yang nantinya kalian bisa pelajari. Terus metode pembelajaran ya sekarang yaitu menggunakan metode atau model ya itu PBL. Terus belajarnya mandiri, diskusi, tanya jawab dan ada praktik nantinya. Setelah itu ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkahnya apa saja? Pertama mengidentifikasi masalah, nanti ada terus merumuskan masalah, mengumpulkan informasi. Kalian nanti informasi atau pada saat pengukuran dan lain sebagainya, terus menalar dan mengkomunikasikan. Setelah itu nanti ada langkah evaluasi. Evaluasi nanti kalian ada pretest. Ada pretest, terus ada evaluasi ya. Evaluasinya apa nanti pada saat praktek ya. Evaluasi praktek, tes tulis ya, ada praktek dan praktek itu sendiri nanti evaluasinya. Itu ya, ada pretest, terus evaluasinya nanti ada post test juga nanti. Jadi nanti kalian bisa dikerjakan kalau post test. Nah, terus sebelumnya ini kita bagi dulu kelompoknya. Diingat nama-nama kelompoknya. Terus ini ada pretest sistem penerangan. Silakan nanti kalian dikerjakan waktunya 4 menit. HP-nya dikeluarkan langsung dan kalian kerjakan ini link juga nanti yang sudah saya kirim di WA. Silakan. Baca yang teliti soal-soalnya dikerjakan ya. Nanti di situ ada nama disesuaikan dengan namanya kalian masing-masing. Kelas juga ya. Kelasnya terus ada ya nanti soal-soalnya dibaca ya, dibaca sesuai dengan kemampuan kalian kerjakan dulu ya, teliti. Bagaimana, sudah selesai belum? Ya, alhamdulillah selesai semuanya ya. Silakan dikirim. Perhatikan rekan-rekan semuanya, seperti kemarin mohon pencerahannya dan bantuannya. Mobil mendapatkan gejala atau kerusakan itu pada sistem penerangan. Untuk sistem penerangan itu lampu kotak ya. Nah itu tadi ya, itu pada permasalahan pada lampu-lampu ya. Nah ini ada pemeriksaan ya, sebelum kalian nanti praktek ada pemeriksaan pada komponen ini ya. Pertama karena lampu tidak menyala itu ya, tidak nyala semuanya, baterai dikontrol nanti ya, dicek ya, diukur bisa tegangannya dan ya nanti diukur, dicek ini masih kira-kira bagus atau tidak itu ya. Periksa kondisi baterai dan ukuran tegangan ya, diukur tegangannya nanti diukur ya menggunakan multimeter. Jadi dilihat kondisi baterai dan diukur. Terus nanti jalur-jalurnya juga dicek ya, kabel-kabel juga dicek karena ini semua lampu tidak nyala. Tadi ada rating kepala, terus ada kota, ada rem ya. Sekarang nanti dicek jaringannya atau skemanya atau pada rangkaiannya harusnya nyampe ke terminal atau tidak ya. Periksa terminal lampu ya, ini dengan menggunakan lampu tester ini nanti diperiksa ya pada terminal sampai atau tidak. Terus kalian nanti ngukur apa atau memeriksa apa? Di sini kalian akan memeriksa apa? Relay juga diperiksa nanti. Relaynya ini untuk pemeriksaan nanti juga jangan sampai keliru, jangan sampai tidak diperiksa. Mbok nanti permasalahannya di relay ya. Mbok permasalahannya nanti di relay maka ikut diperiksa. Nanti ada cara-caranya yaitu terminal 30 dan 87 ini pada relay ya. Ini ke multimeter. Terus fuse juga diperiksa. Nah ini fuse nantinya diperiksa masih kondisinya masih bagus atau tidak.
putus, terbakar atau leleh. Ya, kadang kan ada fuse yang sudah terbakar atau leleh. Ini sama masih menggunakan avometer atau bisa dengan multimeter. Ini diukur. Nantinya ya, siapa tahu juga di sini menjadi permasalahan atau penyebab masalah lampu tidak nyala. Ini ya. Terus pemeriksaan komponennya ini juga pada lampu itu sendiri. Pada lampu itu sendiri, baik lampu rating dan lain sebagainya ya, kepala, kota ya, itu diperiksa kondisinya lampunya bagus atau jelek. Terus filament di dalamnya, wolframnya itu putus atau tidak, maka diperiksa juga. Ya, diperiksa kemungkinan bisa terjadi atau rusaknya matinya lampu memang pada lampunya tersebut yang menjadi penyebab supaya supaya aman pada saat meriksa, mengganti lampu ini harus diperhatikan cara pegangnya ya. Cara pegang ya, jangan sampai nanti terkena oli atau gemuk pada bohlamnya atau lampunya. Karena di sini ya, kuarsa itu ketika kena oli, gemuk atau tangan kita megang langsung karena kena keringat, itu nanti pada saat dinyalakan atau menyala ya di depan cepat pecah. Terus saklarnya juga diperiksa, error atau tidak ini saklarnya ya, terjadi kerusakan atau tidak nanti ketika saklar sudah dihubungkan, ada yang terputus dalamnya atau rusak atau ada gangguan ya, kotoran-kotoran dan lain sebagainya, ini dari kemungkinan putus tidak ada hubungan, maka nanti juga saklar tetap ikut diperiksa. Ini pada lampu rating, kota dan kepala. Terus ini pada rem. Untuk rem, lampu rem ini saklarnya nanti diperiksa, baik soketnya atau saklarnya di bawah kemudian nanti diperiksa ya, ini kondisinya bagus atau tidak ya. Untuk yang rem ini ada pemeriksaan di dalam, itu bawah kemudian itu nanti pada pedal rem. Soketnya lepas atau terhubung atau kendor atau putus atau ya, di situ nanti diperiksa ya. Jadi itu terus ada flasher. Ini diperiksa flashernya nanti bisa fungsi atau tidak ya. Flasher dicek, diukur atau diperiksa nanti menggunakan multimeter dari kemungkinan rusak. Kita sama langkah-langkahnya pemeriksaan nanti sama untuk mengetahui di mana penyebabnya ya. Untuk lampu-lampu dan lain sebagainya kok jadi tidak menyala. Itu. Nah, ini pada sebelum praktek nanti ada pembagian tugas. Nah, tugas apa? Kalian nanti ketika mengerjakan ya, memperbaiki pada bagian-bagian yang akan kalian perbaiki. Sama kelompok 1. Kelompok 1 nanti akan memperbaiki apa? Lampu kota tidak menyala, mencari penyebab. Kelompok 1 mencari penyebab lampu kota tidak menyala. Ini nanti penyebabnya di mana? Ya, dicari penyebabnya mulai tadi dari baterai terus sampai ke lampu. Kelompok 2. Kelompok 2, lampu kepala tidak menyala. Nah, ini nanti cari penyebab kemungkinan ya, baterai dan lain sebagainya sampai saklar dan sampai ke lampu, dicari penyebabnya yang menyebabkan lampu kepala tidak menyala. Nanti di mana? Kelompok 3, lampu rating tidak menyala atau lampu tanda belok ya. Ini tidak menyala. Ini juga tetap sama. Penyebabnya di mana? Karena mendapatkan ya lampu tidak menyala. Ya. Dari baterai dan lain sebagainya terus urut-urut ya komponen-komponen ya pada sistem lampu tanda belok. Kelompok 4, lampu rem tidak menyala ya, walaupun sudah dilakukan penginjak itu tidak nyala. Nah, itu tadi diperiksa baterai, fuse, terus ada pemeriksaan pada soket ya, pada saklar lampu rem di bawah kemudi itu diperiksa, itu soketnya kendor atau tidak. Nah, nanti ya kalian ketika praktek silakan benar-benar ya atau perbaikan dicari ya, perbaikan dicari kemungkinan penyebab masalahnya, jangan sampai terlewat ada yang tidak diperiksa. Akhirnya ketika seharusnya sudah nyala tidak nyala. Dan di sini kalian ketika praktek selalu harus apa? Selalu harus apa? Sesuai dengan SOP. Terus
nantinya buka buku manual. Buku manual terus selalu dengan apa? Instruksi atau arahan ya. Kalau ada yang bingung, tanyakan ke guru atau yang nanti instruksinya siapa. Supaya nanti apa? Pas tidak ada terjadi kebakaran atau kesalahan rangkai atau kesalahan pemasangan. Nah, nanti ketika kalian melakukan identifikasi, mendiagnosis, dicatat ya, dicatat pada lembar kerja atau LKPD, nanti dicatat. Hasilnya apa? Ya, pemeriksaan apa? Hasilnya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Itu nanti dicatat. Ya. Nanti untuk LKPD silakan dikerjakan masing-masing atau sesuai dengan kelompok masing-masing. Tadi tugasnya sudah dijelaskan. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 4. Nah, itu ya, nanti di LKPD ditulis nama kalian masing-masing ya, ditulis nama kalian masing-masing, dibaca instruksinya di dalam LKPD situ, dibaca tunjuknya ya, dibaca, terus di situ sudah ada urutan-urutan kerjanya sesuai dengan pekerjaan. Silakan ya, kita mulai ke praktek ya, langsung ke mobil.
sing sing jange sing sengi sing sing jange serere nyomannya nyore kelap kelap ngalap bunga langsing wajar pangulone nyandat kade jalan jani mencari sarang Ampun. Karena corona ini ampun. Iya, enggak masuknya kan keadaan. Sudah siap semuanya untuk presentasi? Nah, silakan untuk pertama kelompok 1 maju ya. Presentasi di depan nanti sebutkan namanya ya. Ada yang menyebutkan, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi dari hasil ini. 1. Pemeriksaan kondisi baterai dan ukur tegangan menggunakan multimeter. Hasil pemeriksaan ukuran. Keras. Kondisi dan tegangan baterai masih baik. Kesimpulan, dari hasil pemeriksaan diketahui kondisi lampu masih berfungsi dan baik, maka lampu masih bisa digunakan dan belum perlu diganti. Dari hasil pemeriksaan pada seluruh komponen lampu kota diketahui masalah atau penyebabnya adalah fuse atau sekring sudah putus dan harus diganti dengan yang baik sesuai standar. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pada saat mengganti fuse, warna dan ukuran berapa sama dengan yang diganti? Pada saat penggantian fuse, warna dan ukurannya harus sama. Saya menambahkan, kalau Ya. tidak sama maka berpengaruh pada komponen lainnya. Ya, jadi ketika menambahkan atau mengganti fuse harus sama ya, sesuai standarnya, sesuai yang awal ya, yang dianjurkan. Jangan asal ya, itu nanti berakibat kepada komponen yang lain. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktik hari ini. Nomor 1, periksa kondisi baterai dan ukur tegangan menggunakan multimeter. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan lampu kepala diketahui kondisi lampu kepada terminal sudah kurang baik. Maka sebaiknya lampu kepala diganti dengan yang baik dan sesuai standar. Silakan, ada yang bertanyakan? Ya. Yang menyebabkan kondisi terminal lampu menjadi rusak, silakan jawab. Pada saat lampu menyala, kondisi lampu menjadi panas sehingga berpengaruh pada terminal lampu, lama-lama menjadi rusak. Itu tadi ya, yang namanya lampu ketika menyala itu kan panas ya. Ya, panas sehingga nanti ada komponen yang kalau komponen tersebut tidak sesuai standar maka cepat rusak. Kalau pakai kabel yang jelek cepat pecah, bakar dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Kelompok 3, silakan kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 langkah kerja. 1. Meriksa kondisi baterai dan ukur tegangan menggunakan multimeter. Hasil pemeriksaan, kondisi dan tegangan baterai masih baik. Kesimpulan atau solusi. Menurut hasil pemeriksaan dan pengukuran pada baterai diketahui kondisi dan tegangan masih baik dan masih bisa digunakan untuk menghidupkan lampu kotak. Kesimpulan, menurut hasil pemeriksaan diketahui kondisi hose atau sikring sudah tidak berfungsi dengan baik, maka fuse atau sikring tidak bisa digunakan dan harus diganti dengan yang baik sesuai standar. 6. Periksa flasher dan dari kemungkinan putus. Hasil pemeriksaan, flasher masih baik, masih bisa digunakan. Kesimpulan, menurut hasil pemeriksaan diketahui kondisi flasher masih baik, maka masih bisa digunakan dan belum perlu diganti. 7. Periksa lampu dengan menggunakan multimeter. Hasil pemeriksaan, kondisi lampu masih berfungsi baik. Kesimpulan, menurut hasil pemeriksaan diketahui kondisi lampu masih berfungsi dengan baik, maka lampu masih bisa digunakan dan belum perlu diganti. Kesimpulan, menurut hasil pemeriksaan pada seluruh komponen lampu tanda belok diketahui masalah atau penyebabnya adalah kios atau sikring sudah putus dan harus diganti dengan yang baik sesuai standar. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ya. Misal flashernya ikut diganti bisa apa tidak, Mas? Bisa, Mas. Asal kondisinya sudah mendekat rusak. Kalau masih baik jangan dulu biar ngirit. Hehehe. Betul, ketika apa? Komponen yang masih bagus jangan diganti, ya. Kalau komponen yang sudah jelek harus. Tapi kalau komponen masih bagus tetap diganti, ya nanti cepat rugi, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, terima kasih. Silakan balik tempat duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Silakan. Kelompok 4, ayo berikutnya. Kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami di sini mau membacakan hasil pemeriksaan gangguan lampu rem tidak menyala. 1. Periksa kondisi baterai dan ukur tegangan menggunakan multimeter. Hasil pemeriksaan kondisi dan tegangan baterai masih baik. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada seluruh komponen lampu kotak diketahui masalah atau penyebabnya adalah fuse atau sikring sudah putus dan harus diganti dengan yang baik sesuai standar. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Saklar lampu kok bisa sampai lepas? Soket saklar lampu bisa lepas itu kenapa? Kemungkinan pernah dilepas, namun pada saat pemasangannya kurang kencang. Jadi pada saat berjalan terdapat goncangan, maka soket akan lepas. Ya. Kemungkinan tadi disampaikan itu apa? Ketika yang sudah ketemu pada lampu rem, ya, itu soketnya kendor ya. Ketemu permasalahan pada soket. Fuse-nya aman, cuma pada soketnya rupanya lepas. Yang menyebabkan lampu rem juga mati. Nah, kenapa kok tadi ditanyakan kenapa bisa sampai soket lepas? Yaitu tadi dijawab kemungkinan pernah dilepas karena apa? Servis atau diperbaiki dilepas dan pemasangannya kurang kenceng. Ya, kalau mungkin sudah terburu-buru atau apa pemasangan asal sudah nyala kurang kencang, itu akhirnya ketika berjalan melewati jalan yang tidak rata, adanya getaran-getaran, itu akhirnya lepas. Terima kasih. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah didapat permasalahan-permasalahan pada sistem penerangan, yaitu pada lampu kepala. Permasalahannya lampu kepala di mana? Fuse, ya, rata-rata di fuse ya, fuse, lampu kota, fuse, terus lampu kepala juga terdapat permasalahan. Dan
setelah diidentifikasi kalian ya semuanya sudah ditemukan permasalahannya, sehingga tadi dikatakan ada yang menanya misalkan ada komponen ya, komponen yang belum perlu diganti tetap diganti bagaimana? Ya kalau memang kondisinya memang benar-benar ya sudah sebentar lagi tidak lama kondisi hampir rusak, kalau dipaksakan dipakai nanti akan rusak, diganti tidak masalah. Ini semua komponen ya. Komponen misalkan kabel-kabel yang kelihatan sudah tidak baik walaupun masih ada arus, masih ada bisa digunakan, tetapi kalau digunakan secara terus-menerus lama-lama maksudnya lamanya dalam jangka waktu tidak terlalu lama ya, ini cepat rusak, mending diganti. Itu ya. Nah itu tadi ada fuse juga ya, fuse, terus ada flasher dan lain sebagainya, ada saklar. Itu di samping penggunaan yang secara terus-menerus sudah kondisi lama ya, atau bisa bahkan ada beban atau arus yang berlebihan ya, itu karena adanya konslet itu ya, karena adanya konslet. Akan tetapi fuse karena tidak kuat ya, fuse-nya tidak kuat karena arus yang berlebihan, maka fuse akan memutuskan diri ya, putus. Ini putus dari hubungan ya, putus dari hubungan, bukan hubungan silaturahmi ya. Ini hubungannya apa? Hubungan arus ya. Karena apa? Putusnya ini untuk menyelamatkan semua komponen. Beda dengan ketika putusnya hubungan silaturahmi, malah memperburuk keadaan. Nah ini fungsinya fuse memutuskan, tetapi di situ memutuskannya supaya nanti komponen yang lain akan selamat. Itu. Nah, berikutnya nanti ya kalian tadi sudah mencari solusi ya, sudah ada solusinya, mencari penyebab dan sudah ada solusinya. Kalian tetap lebih semangat ya, semangat belajar, dan kalian nantinya selalu melihat masa depan lebih cerah, kalian akan lebih semangat belajar entah di mana saja ya. Dan kalian besok ketika sudah lulus jangan sampai kalian malah ilmu tidak terpakai ya, usahakan tetap digunakan itu. Terus nanti kalian di sini nanti ada refleksi lagi ya, ada refleksi ketika kalian sudah belajar ya. Nanti setelah misalkan selesai belajar kalian ada tes kembali ya, pretest. Tadi ada pretest, sekarang nanti ada post test, evaluasi gitu ya. Terus untuk materi berikutnya berarti kita lanjut ke selanjutnya ya. Kita tidak cuma tetap di listrikan, tetapi materi berikutnya. Jangan sampai nanti sudah dipelajari kalian malah melupakan, usahakan tetap diingat ya materi-materi berikutnya. Nah, siapkan nanti HP kalian ya untuk post test ya. Kerjakan soal ya. Dikerjakan yang teliti, nanti di sini juga kalian untuk tes pengetahuan, ingatan itu ya, untuk post test itu ya. Tadi pada saat praktek kalian juga cara kerjanya ya, itu sudah cara kerja pada saat praktek sudah ada penilaiannya juga. Nah di sini pengetahuan tadi setelah praktek dan sebelum praktek dan setelah praktek juga ada tesnya juga. Silakan untuk tes ya atau evaluasi kalian, saya nanti kalian buka di grup ya, di WA. Silakan HP-nya disiapkan. Nah, HP sudah siap. Nah, yang jelas materi untuk besok kita siapkan lagi ya. Lanjut, tetap semangat ya untuk belajar, dan disimpulkan lagi nanti ya. Kalian menyimpulkan hasil-hasil yang kalian sudah pelajari tadi, sudah diidentifikasi tadi. Silakan soal dikerjakan ya, sudah di grup, waktu 4 menit. Sing sing jange, sing sing jange,
sudah selesai dikirim ya. Jangan lupa langsung dikirim. Kalau sudah selesai dikirim langsung. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah semuanya, waktunya hampir habis, kita tutup nanti berdoa bersama. Ya. Kalau sudah silakan dikirim semuanya. Terus nanti jangan lupa refleksi tetap diisi ya. Setelah pembelajaran kalian nanti ngisi refleksi. Dan silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Terima kasih. Sebelumnya silakan ketua kelas maju untuk yel-yel. Selamat pagi. Baik. Kita bisa luar biasa. Selamat pagi. Baik. Kita bisa luar biasa. Selamat pagi. Baik. Kita bisa luar biasa. SMK bisa. Marif Jaya. PKR luar biasa. Terima kasih. Terima kasih untuk yel-yelnya. Semoga nanti kalian waktunya ilmu bermanfaat ya. Waktu sudah selesai. Dan jangan lupa refleksi dan belajar di rumah ya, lebih semangat untuk masa depan kalian. Dan banyak salah dan kekurangan dari Pak Guru, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.